Gelaran Pilkada 2024 di Indonesia diwarnai penuh drama. Awalnya Anies Baswedan dicalonkan PKS berpasangan dengan Sohibul Iman dan didukung pula oleh Partai Nasdem, tetapi dukungan tersebut belum cukup kuota jumlah kursi di DPRD Jakarta, sehingga dukungan dibatalkan. Dan PKS beralih bergabung dengan Kim, mencalonkan Ridwan Kamil berpasangan dengan kader PKS Suswono diikuti oleh Partai Nasdem. Tapi di saat mendekati pendaftaran, MK mengubah syarat pencalonan cagup dan cawagup Pilkada 2024 dan itu membuka peluang Anies Baswedan, dan beredar kabar bahwa PDIP akan memasangkan Anies Baswedan dengan Rano Karno, tetapi itu merupakan prank karena PDIP mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno. Drama terus berlanjut. Di akhir penghujung waktu pendaftaran tersebar informasi bahwa Anies akan dicalonkan sebagai Bacagup Jawa Barat oleh PDIP berpasangan dengan Ketua DPP PDIP Jawa Barat Ono Surono. Tapi itu pun tidak terjadi dan akhirnya Anies Baswedan gagal maju di Pilkada 2024. Loyalis Anies Baswedan menyinggung soal dugaan adanya operasi jahat sempurna hingga Anies Baswedan tidak jadi berlayar di Pilkada 2024. Gais Khalifah membeberkan dugaan penyebab gagalnya Anies maju di Pilkada Jakarta 2024 dan alasan menolak dicalonkan sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Barat. Gais Khalifah menyinggung soal operasi jahat yang dilakukan sempurna. Gais awalnya mengungkap alasan Anies Baswedan yang menolak maju di Pilgub Jawa Barat. Menurutnya, awalnya Anies Baswedan sempat ditawari untuk maju di Pilgub Jakarta bersama Rano Karno. Gais menyebut PDIP meminta Anies untuk hadir pada Senin 26 Agustus 2024 di DPP PDIP. Saat itu rencananya Anies bakal dideklarasikan dengan Rano Karno. Namun, tiba-tiba ada perubahan situasi dan deklarasi Anies Rano ditunda serta terjadi perubahan nama Pramono Anung dan Rano Karno. Dia mengungkapkan batal dimajukan ke Pilkada Jakarta. Anies lalu diminta maju di Pilgub Jabar oleh PDIP. Namun Anies menolak. Alasan penolakan Anies lantaran tak ada aspirasi dari warga Jabar maupun dari DPD PDIP Jabar. Menurutnya, Anies tidak menerima tawaran tersebut karena dinilai tidak pantas diterima secara moral. Permintaan untuk maju di Pilgub Jabar menurutnya tidak datang dari masyarakat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono kembali menyinggung sosok Mulyono sebagai kelompok besar terkait gagalnya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar 2024. Juru bicara Anies Baswedan, Iwan Tarigan, ternyata juga menyinggung peran Mulyono. Bahkan, Iwan menyinggung rencana deklarasi Anies Baswedan di Pilkada yang gagal akibat ancaman sprindik atau surat perintah penyidikan. Namun, Iwan tidak menjelaskan deklarasi Anies Baswedan yang dimaksud apakah terkait Pilkada Jakarta atau Pilkada Jabar. Ono Surono menjelaskan kronologi gagalnya PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat. Awalnya, Pilkada Jawa Barat tidak termasuk dalam agenda penyampaian pasangan calon tahap ketiga yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus 2024. Meskipun Jawa Barat memiliki wilayah dan jumlah pemilih yang sangat besar, Ono sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat harus menyiapkan berbagai macam alternatif di Pilgub Jabar. Pada Rabu 28 Agustus 2024, Ono mulai menawarkan proposal berisi nama Anies Baswedan yang ditawarkan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu melihat Anies Baswedan yang tidak dicalonkan PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Proposal tersebut direspon oleh PDI Perjuangan yang melakukan komunikasi dengan pihak Anies Baswedan. Saat itu, Anies Baswedan belum siap maju di Pilkada Jawa Barat. Alasannya, nama Anies Baswedan belum masuk survei di Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga belum memiliki jaringan terkait Pilkada Jabar. Pada Kamis 29 Agustus 2024, Ono mendapatkan informasi terbaru bahwa Anies Baswedan siap maju di Pilkada Jawa Barat.
Tapi Pak Anies butuh dukungan dari satu kelompok, satu organisasi, satu entitas, ya untuk bisa bersama-sama PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur Jawa Barat, kata Ono dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Nusantara TV Jumat 30 Agustus 2024. Ono lalu bergerak menghubungi satu kelompok yang tidak disebutkan namanya untuk mendukung Anies Baswedan. Akhirnya, kelompok tersebut, kata Ono, tidak bersedia memberikan dukungannya. Saya tidak menyebutkan kelompoknya, tapi jelaslah bahwa ini kelompok yang sangat besar di Jawa Barat dan dia menyampaikan ada keterikatanlah terkait dengan keputusan mereka dengan satu kekuatan besar yang saya tangkap seperti itu, kata Ono. Ono lalu ditanya mengenai alasannya menyalahkan sosok Mulyono. Ia pun diminta klarifikasi siapa sosok Mulyono yang dimaksud tersebut. Kalau di Jawa Barat Mulyana ini atau Mulyono ini kan kekuatan besar juga yang kemarin juga bagaimana diduga memporak-porandakan demokrasi di Indonesia kan, ujar Ono. Mulyono diketahui merupakan nama masa kecil Jokowi. Karena Mulyono sakit-sakitan, orang tuanya mengganti nama itu menjadi Joko Widodo. Mengenai kekecewaan Ono Surono yang juga gagal maju di Pilkada Jabar sebagai dampak putusan Anies Baswedan, ia membantahnya. Diketahui, PDI Perjuangan akhirnya memajukan JJ Wiradinata dan Ronald Suprajaya di Pilgub Jabar. Ono mengaku tidak kecewa tidak maju di Pilkada Jabar. Kini, ia telah dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Ono lalu membicarakan peluang Anies Baswedan di Jawa Barat. Ia menuturkan mantan Mendikbud itu memiliki basis dukungan kuat berdasarkan Pilpres 2024, di mana Anies mendapatkan suara lebih dari 9 juta di Jawa Barat. Lalu Anies Baswedan berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Daerah sekitar Jakarta yakni Depok, Bogor, Bekasi itu juga basisnya Pak Anies. Jadi saya yakin figur Pak Anies adalah figur yang sangat diterima oleh rakyat Jawa Barat. Kita mempunyai bacaan yang lengkap terkait dengan Pak Anies, imbuh Ono. Sedangkan jubir Anies Baswedan Iwan Tarigan mengungkapkan rencananya membentuk partai politik setelah bekas capres itu gagal maju di Pilkada serentak 2024. Iwan mengaku rencana membentuk partai untuk tempat bernaung Anies Baswedan disiapkan secara serius. Apalagi Anies mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan saat akan berlaga di Pilkada 2024. Iwan juga menanggapi gagalnya Anies Baswedan maju bersama PDI Perjuangan. Menurut Iwan, partai berlambang banteng itu tidak memberikan harapan palsu kepada Anies Baswedan. Bukan di PHP, Om Ono tahu, ia langsung sprindik keluar gitu kalau mau dilanjutkan. Saya tahu betul kronologisnya. Dari jam ke jam itu PDIP, itu harusnya siang itu sudah deklarasi, itu jam 12. Itu keluar sprindik si Mulyono lagi, kata Iwan. Sprindik keluar kalau lanjut sama Anies, maka kasus naikin lagi kan. Ya capek ya kalau selalu begitu, keluh Iwan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah tudingan sejumlah pihak ihwal dirinya dituding melakukan penjagalan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam sebuah gelaran Pilkada serentak 2024. Ia menyebut tudingan itu tak benar karena dirinya bukan seorang ketua umum partai politik tertentu yang bisa memberikan rekomendasi untuk seseorang maju dalam pesta demokrasi tersebut. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai. Supaya tahu semuanya apa urusannya, kata Jokowi yang dikutip dalam program Kompas Petang di Kompas TV Jumat 30 Agustus 2024. Presiden mengingatkan bahwa urusan pencalonan merupakan urusan partai politik dan koalisi parpol. Partai memiliki mekanisme sendiri dalam mencalonkan seseorang di pilkada. Oleh karena itu, tudingan dirinya melakukan penjagalan terhadap salah satu tokoh untuk maju dalam pilkada adalah tidak benar. Jokowi mengatakan selama ini dirinya kerap dituding berbagai hal terkait politik,
padahal dirinya tidak melakukannya. Sedangkan Ono memberikan reaksi terhadap pernyataan Jokowi itu bila dikaitkan dengan sosok Mulyono. Silakan tafsirkan, itu siapa, dan tadi Presiden sudah menyampaikan. Ya memang itu jawaban Presiden, saya yakin itu bukan jawaban Mulyono. Kita cari Mulyono yang sesungguhnya, itu seperti apa, kata Ono. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, menuding PDIP sedang berupaya melakukan pembunuhan karakter terhadap Presiden Joko Widodo buntut kegagalan Anies Baswedan maju dalam Pilkada 2024. Dia mengklaim Presiden Jokowi tidak pernah melakukan cawe-cawe terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Apalagi PDIP sempat menyebut nama Mulyono yang juga merupakan nama Presiden Jokowi saat kecil. Viva meminta PDIP tidak menyalahkan Presiden Jokowi karena gagal mengusung Anies Baswedan. Viva mengklaim Jokowi tidak pernah memberikan intimidasi atau tekanan apapun dalam Pilkada 2024. Lebih lanjut, Viva pun menduga PDIP tidak mengusung Anies Baswedan karena keputusan dari internal sendiri, sebab ada perbedaan ideologi antara Anies dan PDIP.